Selamat datang di M-Gani Care Expert. M-Gani Care Expert adalah program M-Gani yang bertujuan untuk mengedukasi diabetesi di Indonesia karena nggak semua diabetesi paham atau mengerti cara mengatasi penyakitnya dengan tepat. Oleh karena itu, kami mengundang Dr. Indra Wijaya, MKes SPPD KIMD, Vinasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, untuk membantu kita diabetesi mendapatkan kesehatan gula darah jangka panjang. Dr. Indra ialah seorang pakar diabetes di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Eka Hospital BSD, dan Rumah Sakit Premier Bintaro. Siang Dok Indra. Halo. Apa kabar Dok? Ketemu lagi? Baik. Baik ya. Hari ini lagi nggak praktek Dok? Luangin waktu ya untuk M-Gani Dok? Nanti siang praktek. Oke. Oke, baik Dok. Jadi di talk show kali ini kita akan membahas pola makan diabetesi Dok. Jadi kita ingin mendapatkan input dari seorang spesialis penyakit dalam, metabolik endokrin, pakar diabetes kita bisa sebutnya. Itu gimana sih pendapat dari Dok Indra mengenai pola makan sehat diabetesi dengan mengadakan produk-produk berupa meal replacement atau superfood seperti M-Gani Multigrain atau suplemen serat seperti Metafiber sebagai pendamping makan utama. Kurang lebih seperti itu Dok. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya Dok ya. Pertanyaan nomor 1 yaitu, sebenarnya apa sih Dok manfaat yang bisa didapatkan oleh penderita diabetes jika menerapkan pola makan sehat M-Gani dengan mengkonsumsi superfood sebagai satu kali pengganti makan utama yaitu breakfast dan pengganti cemilan malam? Ya, baik. Sebenarnya saya sebelum menjawab ya, saya coba infokan ke teman-teman sekalian, apalagi penyandang diabetes atau diabetisi, bahwa prinsip pola makan diabetisi itu adalah 3 kali makan porsi sedang dan 3 kali snack. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya untuk supaya kalorinya nggak tinggi, kemudian juga kebutuhan nutrisi tercukupi dengan baik. Nah, prinsip untuk makanan porsi sedang, yaitu makan pagi, siang, malam, atau kita kenal sebagai breakfast, lunch, and dinner, itu satu plate atau satu piring, itu prinsipnya setengahnya adalah serat. Ya, bisa dengan sayur, ya, itu terutama pakai sayur untuk serat. Seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya adalah protein, dan sedikit lemak tentunya. Ditambah dengan buah, ya, untuk menambah seratnya. Jadi itu bisa makan 3 kali untuk breakfast, lunch, and dinner. Snacknya itu prinsipnya adalah yang ringan saja, yang tidak tinggi kalori, seperti buah, biskuit yang tidak terlalu manis, ya, ataupun susu atau sop seperti itu. Jadi supaya perut juga tidak lapar, ya. Karena kita tahu bahwa satu piring itu komposisinya banyakkan serat. Nah, beranjak dari pola makan diabetisi yang dianjurkan oleh pakar-pakar sedunia, itu kita melihat bahwa komposisi terbesarnya dalam makanan orang diabetes adalah serat, ya, dan tentunya ini juga tidak terlepas dari kacang-kacangan yaitu protein atau dalam hal ini multigrain. Maka dalam hal ini, jika memang makanan breakfast maupun makan malam, breakfast and dinner, kita bisa mengganti tidak dengan nasi, ya, walaupun nasi bukan berarti tidak boleh, itu tentu menjadi pilihan optional, ya. Untuk teman-teman sekalian untuk bisa menjaga kalori lebih baik dan tentunya juga tidak menyertakan gula maupun lemak kolesterol dan bisa mendapat protein yang cukup. Nah, multigrain itu tentu dari kacang-kacangan, ya, yang terpilih. Protein ini sifatnya mudah mengenyangkan. Jadi bagi saya sendiri pribadi, breakfast and dinner saya lebih makan multigrain, ya, yaitu kacang-kacangan maupun serat-serat. Nah, siangnya memang saya makan karbo pasti, gitu. Ya. Tapi tetap dijaga ya Dok, meskipun harus makan karbo di siangnya ya Dok ya. Pasti. Tadi sesuai dokter yang platingnya setengah serat, karbo, dan protein. Ya, karbonya tuh 1/4 ya untuk diabetisi, ya. Itu 1/4 dari quarter plate, jadi 1/4 dari piring, ya. Karbonya variasi macam-macam, boleh nasi, boleh kentang, boleh pasta, bakmi, roti, silakan. Ya, yang penting adalah terhitung kalorinya dengan baik, ya. Berarti betul-betul dianjurkan untuk makan itu 6 kali, terbagi jadi 3 kali makan utama dan 3 kali snack. Betul ya Dok ya? Betul. Lebih baik itu untuk prinsipnya, ya. Oke. Sama seperti Dokter Indra yang pernah sampaikan ya di live sebelumnya seperti ini, Bu Jessica. Iya, betul ya. Iya. Kita ingat sampai sekarang Dok. Iya.
Oke, sekarang ke suplemen serat, Dok. Oke, kita sempat mengingat, Dokter Indra sempat mention bahwa suplemen serat itu penting nih untuk diabetes C. Untuk penderita diabetes lebih baik diadakan suplemen serat. Oke, nah apa sih, Dok, manfaat yang bisa didapatkan oleh penderita diabetes jika mengkonsumsi suplemen serat itu sebelum makan utamanya? Jadi serat ini itu merupakan suatu nutrisi yang menarik bagi saya ya. Kenapa? Karena jujur banyak masyarakat kita, ya terutama di Asia, itu bukan pencinta serat. Jujur aja, saya udah sekolah di luar negeri ya, saya tahu lah cultural food culture-nya di Eropa seperti apa, Amerika seperti apa, dan Asia seperti apa. Asia itu karbo lover, carbs lover ya. Jadi carinya yang manis-manis, carinya karbo, carinya ya itulah karbo-karbo ya, tepung-tepungan, dan mereka sangat sekali rendah makan konsumsi serat. Termasuk itu ada survei ya, untuk masyarakat kita di Indonesia, itu sudah terdata bahwa mereka konsumsi seratnya sangat kurang dari yang seharusnya. Ya, itu sudah ada datanya, penelitian bahkan ya. Nah, artinya kita sebenarnya butuh serat ya. Kenapa butuh serat? Nah, itu tadi ya, sesuai dengan pertanyaannya. Satu, serat ini mengenyangkan. Ya. Jadi supaya Anda tidak sugar craving, carinya gula terus, ini kok lapar carinya makan makanan yang kalorinya tinggi, tentunya karbo maksud dalam hal ini ya, dan karbo ini kan gula. Jadi untuk diabetesi kita bukannya nggak boleh karbo, tapi itu ditakar ya, dikurangi dan ditakar. Maka itu caranya adalah dengan meningkatkan serat. Dengan meningkatkan serat itu Anda akan merasa kenyang. Satu ya, kenyangnya lebih lama. Seperti protein juga seperti itu. Kedua, serat itu sehat. Ya, serat itu ada di sayur dan di buah-buahan. Kita tahu semua itu dengan kandungan mineral ya, fiber yang tinggi, itu sangat bagus sekali untuk tubuh kita. Tubuh kita butuh serat. Ketiga, dia mempelancar saluran cerna, yang pencernaan. Kalau Anda ada konstipasi, susah pup, itu sangat tidak enak sekali ya. Pasien kita nih beberapa banyak yang ke UGD minta untuk ya dikuras ya, tanda kutip ya, hanya karena tidak bisa pup. Dalam 2 hari, 3 hari itu bagi mereka sangat tidak menyenangkan sekali. Nah, salah satunya dengan konsumsi serat yang tinggi, itu pup kita akan lancar, pencernaan kita akan sehat. Probiotik ada di situ, dan serat termasuk prebiotik. Makanan untuk probiotik, bakteri-bakteri yang baik dalam usus, ya, untuk metabolisme lebih bagus, ya. Nah, jadi fungsi serat itu, satu, mengenyangkan, kedua, memang nutrisi yang dibutuhkan, di mana penelitian mengatakan bahwa kita masyarakat Asia, termasuk Indonesia, itu kurang dalam hal konsumsi serat. Belum menjadi budaya, ya. Padahal ini bagus sekali. Ini makanya kita perlu edukasi dalam hal ini ya. Dan dokter gizi, saya jamin, Anda ke dokter gizi manapun, mereka akan menekankan serat untuk diabetesi, ya, dan kurangi karbo tentunya ya, dan lemak. Nah, ketiga, untuk mempelancar atau menyehatkan saluran cerna. Jadi tujuannya seperti itu. Oke, apakah kesehatan saluran cerna juga berpengaruh terhadap kesehatan gula darah, Dok? Sangat ya. Kalau kita belajar dari patofisiologi atau mekanisme dari diabetes atau penyakit kencing manis, itu usus mempunyai peranan yang sangat penting. Tidak hanya usus tapi lambung ya. Lambung dan usus ada hormon namanya inkretin. Hormon inkretin itu bertanggung jawab terhadap metabolisme glukosa. Nah, dan obat-obat diabetes kalau Anda tahu ya, seperti akarbose dan sebagainya ya, ataupun golongan DPP-4 inhibitor ya, itu bekerjanya memang untuk saluran pencernaan, menghambat glukosa masuk dari usus ke dalam darah ya, metabolisme, meningkatkan hormon inkretin dalam usus. Jadi banyak sekali metabolisme glukosa yang terjadi di saluran cerna. Nah, termasuk probiotik sekarang, probiotik itu menjadi salah satu treatment untuk orang diabetes. Oke, I see. Oke, jadi memang sepenting itu serat ya, Dok ya? Betul. Sangat penting sekali. Dari skala 1 sampai 10 mungkin, Dok. Sepenting apa, Dok? Wah, ini kalau untuk diabetes ya, itu saya rasa 8 sampai 10 lah ya. 8 sampai 10 untuk diabetes sih. Itu satu komponen yang wajib harus ada dalam konsumsi hariannya diabetesi. Maka itu dalam half plate setengah piringnya adalah sayur. Ya, jadi 10 lah bagi saya. Karena itu wajib soalnya. Tinggi kepentingannya tinggi sekali isi serat. Berarti memang sepenting itu serat ya. Nah, tadi kan kita membahas serat untuk diabetesi. Nah, bagi kita yang tidak diabetes, apakah sepenting itu juga untuk mengkonsumsi serat, Dok?
Tentunya ya. Nah, setuju bahwa ini memang topiknya diabetesi, tapi untuk pasien atau untuk kita yang tidak diabetes ya, kita bertiga kan tidak ada diabetes ya, itu tetap menjadi protokol atau menjadi keharusan bahwa tiap hari kita harus konsumsi serat yang cukup ya, baik itu dari sayur, buah maupun suplemen. Kenapa saya bilang suplemen? Ya, ada beberapa penelitian juga itu meneliti bahwa mereka menghitung ya makanan kita dari sayur dan buah harian. Ternyata masih di bawah dari yang seharusnya. Jadi beberapa ya masyarakat kita bantu dengan serat, suplemen maksudnya ya itu tidak disalahkan. Yang penting kan kebutuhannya tercukupi gitu. Ya kalau Anda mau makan sayur dan buah saja juga tanpa suplemen juga tidak ada masalah tentunya. Ya yang penting Anda tahu berapa gram kebutuhan saya sehari dan apakah sudah tercukupi. Ya biasanya dokter gizi akan menghitung itu. Oke, karena memang si serat itu nggak cuma bagus buat pencernaan tadi yang dokter bilang, tapi juga ke metabolisme juga itu menghambat diabetes juga. Untuk orang yang belum diabetes ya, misalnya Anda punya keturunan diabetes, kebetulan keluarga saya ada semua tuh ya, nenek saya, keluarga dari papa saya, mama saya. Jadi saya sangat menjaga sekali supaya saya tidak kena diabetes. Saya menjaga berat badan, pola makan hidup sehat. Salah satunya adalah konsumsi serat yang cukup. Karena itu saya bilang ya, dengan serat yang cukup itu sebagai prebiotik ya. Jadi makanan untuk probiotik bakteri usus kita yang sehat, yang bagus. Dengan itu dia akan menjaga supaya gula kita terkontrol dengan baik. Karena itu usus salah satu organ yang diperlukan untuk metabolisme glukosa. Gitu. Di luar dari fungsi serat yaitu prebiotik dan memang kebutuhan setiap harinya dok, ini kita ingin berbicara mengenai kandungan yang ada di dalam M-Organic Metafiber itu psyllium husk dok, di mana penelitian mengatakan bahwa ketika kita meminum psyllium husk tersebut, dia akan forming a gel, akan membentuk gel di dalam saluran cerna kita, dan gel itu akan berfungsi menarik atau memerangkap gula ke dalamnya, bahkan lemak yang menyebabkan kolesterol pun terserap ke dalamnya dok. Dengan hal itu apakah jadi betul-betul efektif sekali untuk mengkonsumsi suplemen serat sebelum makan utama, yaitu makan siang atau makan malam dok? Betul, serat itu bisa membantu untuk melancarkan pencernaan, ya pup dan sebagainya. Tentu juga mereduksi kolesterol yang belum terserap dalam tubuh. Jadi benar, makanya itu kenapa orang bilang vegetarian makan sayur supaya kolesterolnya rendah dan sebagainya, itu bukan mitos. Ya itu fakta, walaupun masih banyak faktor yang lainnya, faktor genetik dan sebagainya. Tapi setidaknya dari sistem pencernaannya yang sehat, ya itu tubuh kita akan lebih sehat. Ya itu Hippocrates kalau kita belajar tahun abad-abad sebelumnya mengatakan bahwa jika Anda mempunyai usus yang sehat, maka Anda seharusnya terbebas dari penyakit. Dia bahkan ada bilang begitu, karena mikrobiota kita, ya ada ekosistem mikrobiotik di dalam usus kita yang kalau tidak seimbang, semua penyakit bisa muncul, dari masalah metabolik seperti diabetes maupun sampai ke cancer atau kanker. Dan tentu serat itu sudah di-confirm di dunia kedokteran sebagai pencegahan kanker usus. Serat. Berarti bisa dikatakan pencernaan itu adalah sumber kesehatan tubuh juga dan bisa menjadi sumber penyakit tubuh juga ya dok ya? Betul. Jika tidak dijaga itu kesehatan. Udah sejak Hippocrates sudah mengklaim, bahkan coba dari abad-abad ratusan abad yang sebelumnya, ya sebelum dunia kedokteran maju seperti ini, mereka sudah mengetahui gitu. Jadi usus menjadi organ yang penting. Dalam hal ini serat perannya sangat besar sekali di usus. Luar biasa banget. Jadi memang harus konsumsi serat sesuai kebutuhan sehari-harinya. Nutrisinya per harian. Ya. Betul. Oke, dok. Tadi kita sudah membahas mengenai pola makan sehat dengan serat dan kacang-kacangan lah, multigrain ya. Nah, saya pengen tanya nih dok. Berarti dengan menerapkan pola makan ini, artinya sarapan dengan multigrain, siang dimakan di suplemen serat juga dibantu dan seterusnya, itu diabetesnya bisa terbantu untuk mendapatkan atau menjaga kesehatan gula darahnya, betul ya dok? Iya, sesuai dengan, balik lagi ke prinsip pola makan diabetesi ya, bahwa kandungan seratnya harus yang tinggi dan protein yang cukup dengan karbo yang rendah, karbo dan lemak yang rendah. Prinsip makannya tuh nggak susah sebenarnya, yang susah itu diterapkannya. Saya rasa teman-teman semua yang diabetesi atau penyandang diabetes atau keluarga ya, masyarakat sekalian itu pasti ngerti lah ya. Saya kencing manis, sudah pasti harus kurangin manis-manis. Itu kan di otak sudah otomatis ya. Nah, tapi aplikasinya susah.
Jadi betul kata Nurul. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya untuk diabetesi atau Anda mau mencegah jadi gula, ya banyak sekali pasien-pasien saya yang belum gula juga kontrol ke saya karena saking takutnya. Ya, keluarganya semua udah kena, tinggal dia doang yang belum. Kakak adiknya semua ya, itu banyak yang konsultasi, bahkan belum diabetes konsultasi ke saya. Ada yang memang belum, ada yang pre-diabetes. Pre itu sedikit lagi menjadi diabetes, ya diabetes tentu banyak ya. Prinsipnya adalah tinggi serat. Tadi seperti one plate, half-nya serat fiber, ya. Kemudian quarter-nya karbo, quarter-nya lagi seperempatnya adalah protein. Artinya apa? Artinya untuk pola makan diabetesi, prinsipnya simple. Paling tinggi ya serat, kedua protein. Yang direndahkan adalah karbo dan lemak. Itu aja. Tapi aplikasinya susah. Nah, maka itu mungkin ada teman-teman sekalian yang sulit untuk memix seperti ini. Catering juga mahal misalnya ya. Ada yang bilang ke saya, nggak sanggup dong catering mahal. Ya catering sehat emang mahal. Akhirnya mereka membantu dengan suplemen. Ya saya rasa suplemen carilah yang sehat, yang memang komposisinya memang tepat ya, alami tentunya. Jadi Anda bisa dengan sehat juga ya memaintain tubuh Anda gitu. Oke, berarti memang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap gula darah nih si pola makan ya, sangat sekali. Oke, nah di luar dari pola makan nih dok, dari M-Ganik menerima banyak feedback yang sangat positif kan dari customer M-Ganik tentang pola makan yang kami berikan untuk diterapkan oleh para diabetesi ini, pola makan M-Ganik kami sebutnya. Nah, banyak sekali yang berhasil dan gula darahnya menjadi normal, alhamdulillah ya dok ya. Dan apa boleh langsung nih dok, lepas obat atas dasar inisiatif sendiri nih dok? Boleh nggak sih? Karena udah merasa enak gitu, udah saya lepas aja obatnya, boleh nggak sih dok? Ya, betul. Ini juga banyak pasien-pasien saya testimoni ya, atau kontak saya yang masih kontrol bahwa dapat sekali banyak benefit ya dengan mereka mengganti pola makan yang sebelumnya ya setelah mendengar edukasi kita ya. Jadi apakah boleh stop obat ya? Itu ada beberapa pasien-pasien saya ya bahkan insulin stop ya, insulin stop. Kemudian juga tablet juga ada yang stop ya. Tentunya sekali lagi saya tegaskan tidak boleh atas inisiatif sendiri. Itu harus konsultasi dengan dokternya karena diabetes itu pada dasarnya adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya, ditekankan ya, saya tegaskan penyakit yang tidak bisa sembuh. Ini penyakit metabolik yang kronis, yaitu dengan kelemahan pankreas. Ya, mungkin saat ini Anda bagus karena Anda bisa menjaga pola makan, berat badan, olahraga yang cukup dengan pola makan teratur. Tapi kalau Anda loss, ya itu akan kacau lagi metabolismenya. Jadi tidak ada istilah sembuh dalam diabetes, tidak ada. Ya, tapi apakah bisa stop obat? Bisa. Ya, artinya terkontrol diabetes, terkontrol diet. Kita nggak pernah bilang diabetes sembuh. Atau diabetes terkontrol obat ya dengan kadar HbA1c yang kita lab di dalam laboratorium ya, semua di bawah 7% itu terkontrol, normalnya di bawah 5,7% ya. Nah, jadi dengan ada perubahan pola makan dan olahraga itu bisa gulanya akan membaik, betul. Dan otomatis dokternya akan menurunkan dosis atau terapinya, bahkan stop ya. Stop kita lihat dengan tanpa terapi, dengan hanya lifestyle management ya. Itu menjadi bagian dari terapi diabetes. Ya, jadi tidak hanya obat. Jadi diabetes itu terapinya berjenjang. Terutama ada lifestyle modification, kedua baru treatment. Ada obat oral, ada obat insulin. Itu jenjangan terapi diabetes. Nah, jadi Anda bisa turun ke step insulin lepas ganti tablet untuk tipe 2 ya. Tipe 1 nggak bisa. Kemudian dari tablet lepas jadi lifestyle saja, itu bisa sekali. Bisa. Tapi tentu ini sekali lagi tidak bisa berlaku pada semua orang. Ya, ada kriteria dan ada klasifikasinya siapa yang bisa tidak, siapa yang tidak, yang bisa, siapa yang tidak. Contohnya, pasien-pasien durasi diabetesnya di bawah 5 tahun, ini potensi untuk stop obatnya tinggi, yang tipe 2. Tapi kalau udah panjang, udah 20 tahun lebih, ya kemudian obatnya sudah banyak, itu agak sulit ya. Tapi berkurang sih bisa. Ya, tentu dengan perubahan metabolisme terjadi karena kita mengatur pola makan dan olahraga. Intinya itu dulu aja. Ya, obat itu hanya mengikuti, ya. Tapi tidak boleh lepas atasnya sendiri, Anda pasti akan kacau metaboliknya. Ya, harus konsultasi ke dokternya dulu. Oke, jadi balik lagi memang harus konsultasi ke dokter spesialis metabolik seperti Dok Indra gitu ya? Iya, penyakit dalam boleh, ya. Dokter umum yang memang juga belum pelajari kok diabetes ya, dokter umum, spesialis penyakit dalam, atau ke saya konsultan endokrin metabolik diabetes ya. Ini ada tiga
jenjang dokter yang Anda bisa konsultasi ya, terserah mau kemana, nggak apa-apa. Oke, berarti mengingatkan kembali ke teman sehat M-Ganik ini, bagi yang bertanya, boleh nggak saya langsung lepas obat aja nih karena gula darah saya udah bagus sih sekarang, saya udah sehat, saya sudah normal nih. Jawabannya berarti tidak boleh, kecuali sudah berkonsultasi dengan dokter ahlinya dan mendapatkan jawaban dan diobserv dulu oleh dokter tersebut ya. Baru nanti dokter yang menentukan, bukan pasien yang menentukan. Betul, jadi nggak boleh atas inisiatif sendiri, ditekankan lagi. Oke. Baik dok, kalau misalkan nih dok, kita banyak nih kan program diet menganjurkan prosedur dari rumah sakit yaitu mengecilkan lambung, contohnya seperti itu. Atau misalkan kita ada kendala di penyakit tertentu yang berhubungan sama paru, kita bisa ronsen atau kita bisa CT scan. Nah, saya ingat Dr. Indra pernah mention bahwa pengontrolan diabetes itu berpengaruh dari kesehatan pankreas seseorang, betul ya dok? Nah, bisa nggak sih dok mengukur pankreas seseorang dengan prosedur dari rumah sakit? Ya, itu ada ya, cuma kita nggak rutin periksa, jadi biasanya untuk data penelitian ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya simpel sih, kalau kita melihat pankreas itu makin lemah, otomatis gulanya makin tinggi. Itu aja. Karena pankreas penghasil insulin. Ya, dengan insulin cukup dalam tubuh kita, tentu gula kita akan terkontrol dengan baik. Kalau insulin kita nggak cukup, karena pankreasnya lemah, otomatis gula kita akan tinggi. Lah, karena yang menurunkan gula itu hanya insulin, siapa lagi? Gitu. Nah, itu dimonitor dengan ketat dalam tubuh kita dengan dua hormon, ya, hormon insulin dan glukagon. Dua-duanya ada di pankreas. Jadi gampang lihatnya. Kalau suatu pasien itu bisa dari insulin stop ke obat stop ke tanpa obat hanya dengan jaga makan, itu pankreasnya membaik. Terjadi regenerasi. Berarti insulinnya dia sudah bisa buat sendiri dengan cukup. Ya, dan itu terjadi. Itu pasien saya kok banyak yang begitu ya. Tapi itu tidak bisa berlaku pada semua orang, itu saya bilang ya. Memang ada dasarnya pankreas sudah sangat lemah sehingga tidak bisa. Nah, apa yang diperiksa? Pemeriksaan pankreas itu juga berjenjang. Paling nggak simpel ya dengan lab darah ya. Lab darah kita periksa gula darah puasa, habis makan 2 jam, itu sudah bisa melihat keupatan pankreas ya dengan kita periksa gula sewaktu atau 2 jam habis makan. Karena itu ada tingginya insulin. Kalau insulinnya rendah tentu gulanya tinggi. Kedua, kita bisa periksa insulin dalam darah. Ya, insulin dalam darah. Ketiga, kita bisa melihat kekuatan pankreas menghasilkan insulin dengan C-peptide. Ya, biasa kita untuk periksa pada tipe 1 yang awal-awal diabetes ya. Kalau rendah biasanya dia harus pakai insulin ya, berarti dia kurang buat insulin C-peptide. Keempat, untuk melihat peradangan pada pankreas, ceknya amilase lipase ya, lab semua. Nah, kemudian ada HOMA-IR dan HOMA-B. Itu juga untuk menilai resistensi insulin yang terjadi dalam tubuh kita ya, dan juga sel beta dan sebagainya. Nah, ini baru lab darah. Kedua ada imaging. Imaging itu bisa dari USG ya, MRI maupun CT scan. Ya, biasanya untuk deteksi tumor atau kanker sih. Jadi bisa lab darah maupun imaging. Tapi biasanya paling simpel Anda dengan cek gula aja itu bisa prediksi lah ya, nggak usah sampai yang advance gitu. Kalau advance itu biasa untuk penelitian. Kebetulan saya juga meneliti itu, jadi memang sudah biasa lah melakukan itu ya. Oke, mantap banget dok. Ya, ilmunya memang luas sih. Luas banget ilmunya ya. Luas, ya. Macam-macam sebutannya juga kita awam banget. Ya, ini supaya tahu aja ya. Nanti dokter aja yang ngatur. Iya. Pokoknya kita konsultasi lah ke Dokter Indra. Oke. Untuk merejuvenasi pankreas, dokter pernah mention bahwa diabetesi harus menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan berolahraga. Dengan berolahraga, pankreas akan terejuvenasi. Nah, jika diabetesi tidak melakukan olahraga, namun menerapkan pola makan sehat, apakah bisa terejuvenasi juga pankreasnya, dok? Ya, jadi rejuvenasi atau regenerasi ya, itu istilahnya sama. Itu prinsipnya adalah betul. Jadi pankreas itu rusak, ya. Dasarnya rusak itu ada faktor genetik. Kedua ada faktor kita sebut sebagai glucotoxicity. Itu apa itu? Ada keracunan glukosa ya, glucotoxicity. Artinya kalau gulanya tinggi, dia pankreasnya akan makin rusak lah ya, toksik namanya. Kemudian ketiga ada lipotoxicity. Lipo itu lipid, lemak. Toksik itu racun. Jadi gula dan kolesterol yang tinggi atau lemak yang tinggi akan merusak pankreas. Terjadi suatu fatty pankreas, pada akhirnya pankreas akan lemah dan makin memburuk. Nah, maka itu kenapa prinsip pengobatan terapi untuk pola hidup atau lifestyle adalah mengurangi karbo dan mengurangi lemak.
Karena glucose and lipid akan bikin toksik ke pankreasnya. Itu akan tambah memburuk ya untuk pasien diabetes. Maka itu, kok saya dulu minum obat satu macam bagus ya. Lama-lama kok jadi 2 macam dokternya kasih. Lama-lama kok jadi 3 macam. Lama-lama kok jadi insulin. Itu kan berarti pankreasnya progresif memburuk, bukan progresif membaik gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki pankreas ya, walaupun ini tidak mudah, susah, almost impossible ya, tapi bukan berarti 100% impossible, possible ya. Itu dengan lifestyle ya, ada terapinya juga, beberapa terapi obat ada yang mengklaim bisa membantu regenerasi pankreas ya. Tapi untuk dari lifestyle itu yang utama, yaitu satu adalah menjaga pola makan kayak tadi ya, dengan memperbaiki pola makan Anda, seratnya tinggi ya, protein yang cukup, rendah karbo, rendah lemak. Kedua, itu dengan olahraga aktivitas ya. Disarankan 30 menit sehari, antara 3 sampai 5 kali seminggu. Itu sangat membantu sekali untuk regenerasi atau mengurangi resistensi insulin ya, dan juga membantu muatan pankreas. Nah, jika kita jaga pola makan saja tanpa olahraga misalnya ya, tentu ini setidaknya ada faktor, ada nilai plus ya, karena untuk benar-benar meregenerasi pankreas itu takes time. Kedua, dua-duanya harus berbarengan, pola makan dan olahraga ya. Tapi setidaknya kalau Anda tidak bisa olahraga, entah karena mungkin terbaring di ranjang ya, misalkan ada pasien stroke, nggak bisa aktivitas gerak dan sebagainya, setidaknya dari pola makannya tentu akan membuat nilai plus ya, setidaknya tidak membuat pankreas Anda tambah jelek gitu. Nah, tentu dokter punya nih nomor 3 option ya. Ada beberapa terapi yang mengklaim untuk regenerasi pankreas, walaupun tidak, sekali lagi, tidak semua bisa berlaku untuk semua pasien. Karena terapi diabetes ini sangat individual. 100 pasien saya tidak pernah ada yang sama terapinya. Beda-beda, ada yang tidak ada obat, ada yang obat aja, ada yang obat dengan insulin, ada yang insulin saja. Nah, beda-beda. Obatnya pun variasinya banyak sekali kan. Jadi obatnya mana nih? Jadi itulah. Jadi nggak boleh Anda ikutan terapi teman Anda, tetangga Anda ya. Itu banyak sekali yang pasien saya ke UGD karena ikut terapi temennya, akhirnya pingsan lah ya, drop gulanya, minum tapi gulanya malah tambah tinggi bukan tambah turun. Itu karena ikut-ikutan. Yang nggak bisa, kalau Anda demam minum paracetamol ya demamnya turun. Ini obat gula nggak bisa sembarangan tanpa konsultasi ya. Jadi itu banyak kejadian di masyarakat soalnya. Jadi ikut temennya, nih minum ini aja nih, kita juga turun gulanya, nggak bisa gitu ya. Karena diabetes itu sangat bervariasi per individual ya. Tiap orang mempunyai style terapi yang berbeda ya. Orang gemuk, orang kurus udah beda ya. Nggak bisa Anda ikutan dengan teman atau keluarga Anda, nggak bisa ya. Tapi itu intinya dengan menjaga makanan saja, tentu mempunyai nilai yang positif ya, sekalipun Anda tidak olahraga. Tapi disarankan tetap dua-duanya dijalankan. Oke dok, misalkan nih ada seorang diabetesi atau penderita diabetes yang benar-benar nggak suka sayur, benar-benar nggak suka buah, mereka pokoknya semua yang jenis serat itu mereka nggak suka, dan mereka memutuskan untuk ya udah aku nggak usah konsumsi serat aja, yang penting aku jaga pola makan tapi tanpa serat. Apa yang akan terjadi dok kira-kira kalau diabetes seperti itu? Ini menarik ya, karena sekali lagi saya bilang bahwa saya banyak ketemu pasien-pasien saya atau masyarakat ya di Asia, nggak hanya di Indonesia, itu tidak terlalu suka serat. Maka itu dalam penelitiannya disebutkan kita untuk konsumsi seratnya itu masih rendah. Itu ada datanya tuh di Kemenkes kali, kementerian ya, untuk penelitian itu. Nah itu jadi apa yang terjadi? Yang terjadi itu seperti saya bilang tadi ya, serat itu tujuannya untuk menahan lapar, salah satunya utama ya. Jadi kalau misalnya diabetesi tidak suka serat, itu dia menjadi sugar craving ya. Dia akan cari makanan terus. Nah, kalau cari makanan yang sehat ya nggak apa-apa. Makanya cari makannya yang tinggi kalori ya, yang manis-manis, yang gula tinggi ya. Jadi satu dampaknya gulanya jadi fluktuatif naik terus. Diabetesnya sulit terkontrol ya. Yang kedua itu berpengaruh terhadap berat badannya dia. Jadi overweight, obesitas, susah turun berat badan, itu semua karena satu dia craving ya. Kedua dia kurang serat. Serat itu tadi saya bilang memperlancar pencernaan. Ya tentunya ini menjadi bagian dari terapi pada pasien-pasien dengan overweight atau obesitas. Ya, jadi itu bisa menurunkan berat badan. Coba bayangin ya dengan Anda konsumsi serat. Nah, jadi benefitnya bagus sekali ya. Nah, jadi disarankan untuk teman-teman yang memang tidak suka serat ya, itu buah atau sayur itu coba diubah polanya ya.
ada beberapa yang udah dok saya benar-benar nggak bisa makan sayur buah, saya pakai suplemen, ya silakan aja. Yang penting adalah Anda konsumsi serat, ya konsumsi serat yang cukup sesuai anjurannya hariannya, ya sehingga Anda tetap dapat kebutuhan serat yang cukup lah seperti itu ya, dan punya benefit untuk kesehatan Anda. Oke baik, terima kasih banyak nih dok. Sebelumnya Dr. Indra bersedia lagi untuk mengedukasi para penderita diabetes, terutama diabetesi teman sehat M-Ganik, untuk mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru dan juga banyak motivasi baru untuk terus menerapkan pola hidup sehat diabetesi. Terima kasih banyak dok Indra. Terima kasih banyak dok Indra. Ya menurut. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi buat pertanyaan selanjutnya dari teman sehat M-Ganik. Boleh, ya dok. ya dikumpulkan aja pertanyaannya, kita coba tetap mengedukasi ya untuk teman-teman sekalian, karena memang diabetes itu suatu yang harus diperjuangkan ya, jadi jangan patah semangat, jangan depresi ya, tetap berjuang konsultasi dokter dengan pola hidup yang sehat ya, sehingga Anda bisa mempunyai kualitas hidup yang baik sebagai diabetesi ya. Oke, terima kasih dok atas masukannya, terima kasih sekali dok. Sama-sama ya.